Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahajeng. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiana Fauzia, nomor induk mahasiswa 205-20013. Saya berasal dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perumusan masalah kebijakan, khususnya batasan masalah kebijakan, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah kebijakan publik. Sebelum masuk pada penjelasan materi, saya sedikit menyinggung mengenai apa itu kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara. Atau dapat diartikan bahwa kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum. Cakupan kebijakan publik sendiri sangat besar dan mencakup segala sesuatu, mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawatan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Terdapat tahapan dalam kebijakan publik, yaitu perumusan masalah, forecasting, pengembangan alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi, monitoring, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi, tahapan kebijakan publik sendiri berputar dalam circle atau lingkaran yang sama secara terus-menerus. Terlalu banyak jika saya menjelaskan semuanya, maka di sini saya akan menjelaskan batasan masalah publik. Dalam perumusan masalah kebijakan publik, terdapat batasan masalah publik yang dibagi menjadi dua, yaitu masalah privat dan masalah publik. Pengertian dari masalah privat yaitu masalah yang dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain dan tanpa intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Contohnya yaitu saya mengambil kejadian nyata di SMA saya, SMA 3 Bantul. Pernah terjadi permasalahan yaitu mengenai uang gedung sekolah yang terlalu mahal karena akan dilakukan pembangunan ulang atau renovasi gedung sekolah. Sedangkan bagi murid dan wali murid kelas 3 SMA merasa akan keberatan dengan alasan sudah menuju hari kelulusan namun masih dimintai uang gedung. Sedangkan yang bersangkutan tidak akan menikmati fasilitas yang akan dibangun. Maka masalah tersebut diselesaikan menggunakan perwakilan wali murid dari berbagai golongan ekonomi, perwakilan murid, kepala sekolah, serta kesiswaan sekolah. Tanpa intervensi atau campur tangan dari pemerintah, masalah tersebut akhirnya dapat diselesaikan. Yang kedua, yaitu masalah publik, yang berarti masalah yang dialami sebagai kesulitan bersama oleh sekelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi oleh intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Contohnya yang saya ambil yaitu di bidang pendidikan, dengan pergantian kurikulum yang diterapkan. Kurikulum mempunyai peran yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Kurikulum memegang kedudukan dalam dunia pendidikan. Bagian ini berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan. Kurikulum menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, baik lingkup dalam kelas, sekolah, maupun daerah di wilayah nasional. Misalnya pergantian KTSP menjadi kurikulum 2013 atau yang sering disebut Kurtilas. Karena tidak semua guru itu memiliki ataupun dibekali oleh profesionalisme untuk membuat sebuah kurikulum. Keadaan yang terjadi malah guru hanya bisa mengadopsi dari kurikulum yang sudah ada. Maka dari itu, kurikulum yang diperbaharui ini dirancang oleh pemerintah dan dari pihak sekolah, serta guru hanya tinggal merealisasikan saja dari pola yang sudah dimasukkan dalam struktur kurikulum untuk masing-masing jenjang tersebut. Pada kurikulum 2013 ini, atau yang biasa kita sebut Kurtilas, menekankan kepada peserta didik agar mampu lebih baik dalam berobservasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan yang diperoleh siswa selama materi pembelajaran. Sedangkan kurikulum KTSP, siswa hanya diberikan materi oleh guru secara terus-menerus, yang mana membuat peserta didik menjadi tidak aktif, tidak memiliki pemikiran kritis. Perubahan kurikulum ini juga menjadi suatu persiapan untuk peserta didik dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat, sehingga peserta didik dapat bersaing di masa yang akan datang.
Masalah ini perlu diselesaikan dengan intervensi dan campur tangan pemerintah, maka dikatakan sebagai masalah publik. Contoh kedua yang saya ambil yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2009 yang sangat booming di Indonesia. Kasus Manohara tersebar isu mengenai penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT yang dilakukan oleh sang Pangeran Kelantan, Malaysia terhadap istrinya Manohara Odelia Pinot yang merupakan wanita asal Indonesia. Munculnya kasus ini menjadi trending topik dalam setiap pemberitaan media massa tanah air, dikarenakan ini menyangkut kehormatan seorang istri yang merupakan perempuan asli darah Indonesia. Di samping itu, hal ini juga memunculkan kembali rivalitas yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini memang selalu berkonflik. Terlebih lagi KDRT ini dilakukan oleh sang Pangeran Kelantan terhadap istrinya, seorang warga negara Indonesia. Akibat pemberitaan ini, masyarakat menjadi simpati terhadap Manohara, apalagi mendengar langsung curhatan Ibunda Manohara di salah satu stasiun TV nasional. Dalam curhatannya, Ibunda sangat berharap kepada pemerintah agar bisa menyelesaikan kasus ini dan membawa Manohara kembali pulang ke tanah air. Mau tidak mau, kasus ini menjadi urusan pemerintah, karena ini menyangkut tugas negara, yaitu memberikan perlindungan pada setiap warga negaranya yang ada di luar negeri. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan mediasi untuk penyelesaian kasus ini. Dapat dilihat dari kasus kedua ini membutuhkan intervensi dan campur tangan dari pemerintah, maka masalah juga akan terselesaikan dan dikatakan ini termasuk masalah publik. Berikut yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih jelas dapat dicari melalui media internet atau bisa mendaftar langsung di STPMD APMD Yogyakarta untuk mendapatkan ilmunya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan informasi karena kita manusia tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Semangat berproses dan belajar, jadilah mahasiswa yang aktif walaupun sering salah karena salah sebagian dari proses dan belajar. Sekian, terima kasih, tapi nggak see you ya, soalnya saya nggak mau ngulang mata kuliah ini. Dah.